Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Di sini berjumpa lagi dengan saya Bu Anis Zainul Munawwaroh. Pada kesempatan kali ini, Bu Anis akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait tentang peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, diharapkan nanti anak-anak bisa mempresentasikan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Yang selanjutnya juga diharapkan nanti anak-anak mampu menyatakan metode dakwah Wali Songo sesuai dengan tuntunan agama. Dan secara sederhana diharapkan nanti anak-anak bisa tekun damai dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan juga menghargai adat istiadat dan juga perbedaan keyakinan. Nah, ini adalah salah satu tentang pengertian Wali Songo. Anak-anak sudah tahu belum atau sudah pernah mendengar tentang Wali Songo? Jangan-jangan sudah ada tuh yang pernah datang ke atau yang sudah berziarah ke makamnya Wali Songo. Yuk kita cari tahu dulu ya. Ini adalah pengertian dari Wali Songo. Wali Songo itu jumlahnya ada 9. Maka dari itu, karena jumlahnya 9 dalam bahasa Jawa, Songo itu adalah 9. Sehingga namanya ada Songonya. Dan kata Songo itu juga berasal dari kata sanga yang berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab itu berarti mulia, yaitu 9 tokoh yang memiliki sifat mulia. Nah, Wali Songo ini adalah sebenarnya sebuah majelis dakwah yang dibuat pertama kali itu pada tahun 1440 Masehi yang didirikan oleh Sunan Gresik. Ya, kita tahu bahwa Sunan Gresik adalah sunan pertama, ya. Yang selanjutnya juga Wali Songo ini dapat diartikan sebagai 9 wali Allah yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya ada di Pulau Jawa. Nah, ini adalah sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama ada yang namanya Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand yaitu di Asia Tengah pada awal abad ke-14 Masehi. Dan pertama kali beliau menyebarkan ajaran Islam itu di daerah Gresik, tepatnya di daerah Manyar. Dan beliau melakukan dakwah itu dengan cara berdagang. Dan di mana berdagangnya di dekat pelabuhan. Karena di daerah Gresik itu dekat dengan beberapa pantai ya. Nah, cara dakwah beliau itu dengan cara menjalin silaturahmi dan juga bergaul dengan semua kalangan masyarakat. Yang mana beliau berhasil membangun sebuah pesantren di Gresik dan juga membangun sebuah masjid. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan juga di Gapura Wetan Gresik ya. Dan mungkin kalian juga bisa melihat di situ ada wajahnya Sunan Gresik dan di sini juga ada makamnya Sunan Gresik ya yang sering dijumpai di daerah Gresik yang beliau bernama asli adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua itu namanya adalah Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel itu nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Kalian bisa melihat di sana ada salah satu foto Sunan Ampel. Terlihat bahwa beliau sudah sepuh atau sudah tua. Dan di sebelahnya lagi di atas kalian bisa lihat di situ ada makam Sunan Ampel yang terletak di Surabaya. Ada yang sudah pernah datang berkunjung ziarah ke sana? Nah, Sunan Ampel ini lahir pada tahun 1401 Masehi dan berdakwah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Beliau memulai dakwahnya dengan mendirikan sebuah pesantren, namanya ya pesantren Ampel Denta, dan kemudian mengkader murid-muridnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu beberapa wali yang menjadi murid Sunan Ampel yaitu ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat juga termasuk muridnya. Dan beliau mengenalkan tentang prinsip Moh Limo, yaitu emoh melakukan 5 perkara. Nah, apa aja? Ada moh madat, ada moh
madon, ada moh ngombe, moh, ada 5 ya. 5 perkara tersebut adalah ada moh madon, ada moh ngombe, ada moh madat, ada moh maling, dan sebagainya. Dan metode dakwah beliau dengan cara menjalin kekerabatan melalui pernikahan dengan penguasa Majapahit dan meninggal pada tahun 1481 Masehi. Selanjutnya, di sini ada sejarah tentang Sunan Bonang. Kalian juga bisa melihat di situ ada foto beliau, yaitu Sunan Bonang, dan juga makam Sunan Bonang yang terletak di daerah Gresik. Nah, Sunan Bonang ini punya nama asli. Nama aslinya yaitu Raden Maulana Magdum, yang lahir pada tahun 1456 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Nah, beliau menguasai beberapa ilmu tuh, salah satunya ada ilmu fikih, ada ilmu usuluddin, ada ilmu tasawuf, ada ilmu seni, ada juga sastra dan arsitektur. Dan beliau menyebarkan ajaran Islam dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu dengan gamelan dan juga dengan wayang. Dan menciptakan gending-gending bernilai Islami. Contohnya ada suluk wiji dan juga ada tombok ati. Gimana? Kalian udah tahu belum lagunya? Oke. Dan juga beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat di sini ada Sunan Giri. Sunan Giri makamnya nggak jauh juga, sekitar berjarak 15 menit bila naik kendaraan dari Sunan Gresik tadi, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi Sunan Giri dengan Sunan Gresik dua-duanya makamnya berada di daerah Gresik. Beliau memiliki nama asli yaitu Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi dan beliau merupakan merupakan putra dari pasangan Maulana Ishak dan juga Dewi Serkadadu, yaitu murid Sunan Ampel. Dan beliau memulai dakwahnya juga dengan membangun sebuah pesantren di Gresik. Beliau juga dikenal dengan nama Ainul Yakin. Kenapa? Karena Ainul itu artinya mata, yakin itu adalah keyakinan, sehingga di situ artinya adalah beliau memiliki ketajaman basyirohnya dalam ilmu dan ilmu laduninya. Dalam pembelajaran, beliau menggunakan metode lagu dan juga permainan yang menyenangkan. Contohnya yaitu permainan cublak-cublak suweng. Pernah kan? Dulu waktu kita kecil kan sering tuh mainkan lagu cublak-cublak suweng. Tapi nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang kenal nggak ya dengan cublak-cublak suweng. Nah, selanjutnya beliau juga sangat berpengaruh dakwahnya dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata negara. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada Sunan Derajat. Dari fotonya kelihatan lebih muda ya dibandingkan dengan Sunan Ampel dan Sunan Gresik dan sebagainya. Dan kalian juga bisa melihat di sebelah pojok satunya, di situ kalian bisa melihat ada makam dari Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin yang lahir pada tahun 1470 Masehi. Dan beliau merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dan juga Nyai Ageng Manila. Wah, Sunan Ampel ini putranya beberapa menjadi wali juga. Dikenal karena kegiatan sosialnya dan beliau pelopor penyantunan anak yatim dan juga orang-orang yang sakit. Beliau memiliki pesantren dan pesantrennya itu bersifat mandiri, di mana di daerah Desa Derajat yang ada di Paciran Lamongan, Jawa Timur, dekat dengan pantai juga di sana. Dan beliau menciptakan kembang macatan dan juga pangkur. Beliau juga menciptakan gamelan singo mengkok. Itu adalah salah satu dari peninggalan beliau. Dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Nah, selanjutnya nih, yang sangat khas dari fotonya aja kita udah kenal, yaitu beliau adalah Sunan Kalijaga. Ya. Kenapa? Dari gambar ada wayang, beliau memakai songkok, ada Jawa banget ya. Beliau yaitu Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said yang lahir pada tahun 1450 Masehi di mana di Tuban lahirnya. Ayahnya bernama Tumenggung, yaitu Adipati Tuban, dan beliau merupakan murid dari Sunan Ampel. Beliau itu sangat dikenal dengan sosok yang punya jiwa yang besar, berpikiran tajam, intelektual asli suku Jawa banget. Dan beliau berdakwah dengan kesenian dan juga kebudayaan, antara lain yaitu kesenian wayang kulit dan juga tembang suluk. Tapi kalau makam beliau tidak di Tuban, makamnya berada di daerah Demak. Next, ini adalah Sunan Kudus.
Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung yang memiliki gelar yaitu Al-Ilmi, yaitu orang yang punya ilmu yang luas. Beliau memiliki strategi dakwah juga, yang dimana strategi dakwahnya menggunakan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Dan pada masa Kesultanan Demak, beliau dipercaya sebagai panglima perang, penasihat sultan, dan juga mursyid Toriko dan hakim peradilan agama. Peninggalannya yang terkenal yaitu ada di masjid dan juga Menara Kudus. Diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan dengan Masjid Kauman di Kudus. Kalau kita berkunjung ke sana, saya suka banget itu kalau pas sampai sana ketika waktu subuh. Ada lampu-lampu kuning di sana, wah sangat khas banget di Masjid Kudus, ya. Nah, next ini ada Sunan Muria. Wah, Sunan Muria ini nama aslinya adalah Raden Umar Said dan beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Wilayah dakwahnya itu berada di Pegunungan Muria dan mengutamakan dakwahnya itu di daerah pedesaan. Maka dari itu Sunan Muria pun nanti makamnya itu ada di pedesaan di atas Bukit Muria, atas gunung, di puncak gunung. Dan dakwahnya beliau menyesuaikan dengan adat sekitar dan juga mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi sehingga membuat Islam sangat mudah untuk diterima. Beliau berdakwah dengan kesenian, salah satu karyanya yaitu Kinanti dan Sinom. Waktu wafat tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi masyarakat menetapkan tanggal 15 Muharram itu adalah waktu beliau wafat. Dan makamnya itu terletak di belakang Masjid Peninggalan Sunan Muria. Dan makamnya itu berada di puncak Gunung Sunan Muria atau Bukit Muria. Kalau nanti anak-anak berziarah ke makam Sunan Muria, anak-anak bisa memakai ojek. Kalau Bu Anis kalau ke sana pakai ojek, soalnya naiknya tinggi. Tapi nanti kalau turun itu saya memilih untuk jalan kaki sambil melihat pedagang-pedagang yang ada di samping kanan kirinya. Nah, next ini adalah Sunan Gunung Jati. Udah kelihatan ya dari wajahnya, beliau udah sangat berwibawa. Ya, beliau terkenal dengan nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah dan lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau terkenal dengan sosok yang sangat cerdas dan juga tekun dalam menuntut ilmu. Dan beliau berguru kepada Syekh Maulana Ishak, ya, dan juga kepada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati itu diminta menyebarkan ajaran Islam di daerah Cirebon dan sampai saat ini pun makamnya juga berada di daerah Cirebon. Kemudian beliau melanjutkan penyebaran ke wilayah Banten, mendirikan sebuah pesantren di Cirebon dan juga melakukan pendekatan politik, ya, dengan para tokoh-tokoh berpengaruh penguasa di Cirebon, Banten dan juga Demak. Dan beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang berada di Cirebon. Kalau saat ini nih sekarang di sana ada masjid yang sangat cantik yang dibangun oleh jenderal siapa saya lupa ya, tapi masjidnya sangat cantik sekali. Nah, ini salah satu teladan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini, yaitu kita bisa melakukan dakwah secara ikhlas, mengajarkan semangat dalam menyebarkan ajaran Islam dengan jaminan keberuntungan akhirat. Selalu berdakwah dengan cara yang bijak dan tawadu, seperti yang dilakukan oleh para wali songo, mengajarkan Islam sebagai ajaran kebenaran dan dikemas dengan slogan dan patah tertentu, dan selalu memberikan keteladanan terhadap sikap-sikap terpuji dalam mendakwahkan Islam. Nah, ini ibrah yang bisa kita ambil ya. Jadi ada beberapa pelajaran yaitu tentang semangat berdakwah, ikhlas dalam berdakwah, mencari ilmu untuk bekal berdakwah, mengetahui kultur dan kesukaan masyarakat dan dilakukan dengan bijak sehingga terkesan tidak memaksa dan mempersulit. Ini kesimpulannya ya, bahwa Wali Songo itu adalah 9 wali Allah yang terpilih menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Dan dalam menyebarkan ajaran Islam, Wali Songo menggunakan berbagai metode seperti pendekatan melalui kesenian dan sebagainya. Dan nama-nama Wali Songo itu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, ini mungkin ada salah satu sholawat tentang Wali Songo yang dinyanyikan oleh Neng Umi Laila. Yuk anak-anak, supaya kita nanti lebih teringat, kita nyanyikan dulu lagu ini bersama-sama ya. Nah, semangat ya nak ya.
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salam alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Anta tayyadi ratal alami, Ya kullal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah limone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling saklawase. Ya. Jadi cukup sekian. Bu Anis ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga keseriusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.